Shalom Kingdom Community People, senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya di segmen mingguan kita Kingdom Community Message. Saya percaya setiap komsel-komsel bertumbuh, berbuah, kita semuanya saling membangun, saling sharing firman Tuhan. Ketika kita melakukan itu semuanya, kita semuanya terus mengalami keberbuahan dalam kehidupan kita yang tentunya akan memberkati banyak orang. Langsung saja kita masuk ke dalam tema Kingdom Community Message hari ini. Temanya diambil dari bahan khotbah Bapak Benny Kusno kemarin hari Minggu dengan tema apa yang salah Tuhan? Mengapa ini terjadi? Hal seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan kita justru ketika kita mau belajar untuk melakukan kebenaran, ketika kita semakin ngerti untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi kadang-kadang di tengah-tengah itu, perjalanan itu kita diizinkan masuk ke dalam suatu tantangan, kita diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam suatu pergumulan, sehingga pertanyaan seperti ini kemudian muncul dalam kehidupan kita. Kita bisa pakai pertanyaan ini untuk kita bisa sharingkan untuk memulai di komunitas kita masing-masing pergumulan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Ada 2-3 orang yang mungkin saling sharing, kita sedang mengalami masalah ini, kita sedang mengalami pergumulan ini. Saya percaya masalah sering muncul di dalam kehidupan kita ketika kita mau melakukan kebenaran. Sama juga dengan apa yang kemarin Bapak Benny Kusno sampaikan di dalam bahan khotbahnya. Bahan khotbahnya diambil dari Kisah Para Rasul 27, bercerita bagaimana kehidupan seorang Rasul Paulus, di mana tentunya kita tahu dia seorang rasul yang hebat. Nah, dikisahkan di sana Rasul Paulus harus masuk pada tahanan dan harus dibawa ke Roma, dan dia mengalami juga suatu kondisi yang kurang menyenangkan ketika dia harus dibawa masuk kepada kondisi berada di suatu kapal bersama-sama dengan tahanan-tahanan lain dan menghadapi badai, karena bukan keputusan dia, tetapi karena keputusan orang-orang lebih mendengarkan keputusan dari nakoda kapal yang dianggap sudah expert dalam melihat cuaca. Dan Paulus juga masuk di dalamnya untuk mengalami kondisi ini. Kita langsung saja baca ayat firman Tuhannya, bagaimana respon seorang Paulus ketika dia harus masuk dalam suatu pergumulan, masuk dalam situasi dan masalah, tetapi bukan karena disebabkan oleh dia sendiri, tetapi karena keputusan orang lain. Kita mau lihat respon Paulus bagaimana. Langsung saja kita baca ayatnya di Kisah Para Rasul 27 ayat yang 21. Kita baca bersama-sama. Karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Paulus memilih untuk menguatkan mereka dan menegaskan kepada mereka, makan dulu, kemudian tabahkanlah hatimu, sebab Tuhan sudah berbicara kepada saya dan ia pasti akan melakukannya seperti apa yang ia sudah katakan kepadaku. Paulus menguatkan hati orang-orang banyak, saudara-saudara, dan demikianlah halnya bagi kehidupan kita semua. Kita bisa belajar dari respon yang benar dari seorang Paulus. Dia diizinkan masuk kepada suatu masalah yang bukan karena salah keputusan dari Paulus sendiri, tetapi dia harus berada di tengah-tengah masalah karena keputusan-keputusan orang lain. Tetapi respon hati Paulus benar. Dia percaya, dia teguh pada pengertian tentang Allahnya yang akan menyelamatkan dia, dan dia percayakan imannya kepada Allahnya, dan justru bahkan ia dapat menguatkan orang-orang yang sekapal bersama-sama dengan Paulus bahwa Allah pasti akan menolong mereka semuanya. Dan orang-orang mulai mendengarkan Paulus, dan terbukti ketika kita baca ayat-ayat setelahnya,
di ayat-ayat yang 41, 42, 43 dan 44 bahwa ketika badai itu sudah reda, mereka terdampar, kapalnya pecah dan orang-orang turun, mereka semua masuk sampai ke satu pulau yang bernama Malta. Nah, Paulus menguatkan apa respon hati kita ketika kita menghadapi masalah yang disebabkan bukan karena kita harus menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Dan kedua, ceritanya berlanjut, kapal tersebut kemudian pecah dan orang-orang harus terdampar di suatu pulau yang namanya Malta. Di sana di pasal yang ke-28, pasal setelahnya disebutkan, saya bacakan dari ayat yang ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Kita bisa belajar satu hal dari cerita Paulus yang kemudian yang di pasal 28 ini. Apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang Paulus ketika sudah kapalnya terombang-ambing oleh badai, kapalnya pecah, kemudian selamatlah mereka semua terdampar, masuk di Malta. Paulus sendiri pun ketika sedang menghangatkan badannya oleh perapian tersebut, tiba-tiba keluar ular beludak yang mematuk tangannya dan seharusnya dengan racun dari ular beludak itu Paulus seharusnya sudah bengkak dan kemudian akan mati. Tetapi apa yang terjadi pada Paulus justru malah kebalikannya. Paulus tidak merasakan apa-apa. Ketika itu terjadi semuanya, orang-orang di luar sana, banyak orang berkata bahwa sudah pasti orang ini adalah seorang pembunuh. Kita belajar satu hal di sini, saudara-saudara, bahwa kehidupan kita, identitas kehidupan kita tidak ditentukan dari apa kata orang banyak. Kehidupan identitas kita ditentukan dari apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Terbukti ketika kita tahu bahwa kita adalah umat Tuhan, ketika kita berpegang pada kebenaran, Tuhan membela kita. Seperti Tuhan membela Paulus yang kemudian dihempaskannya ular beludak itu dan tidak terjadi apa-apa. Dan kita lihat respon bagaimana orang banyak yang melabel Paulus seorang pembunuh. Kemudian dalam waktu beberapa saat saja, mungkin dalam hitungan detik, sudah berubah menjadi menganggap Paulus seorang dewa karena dia selamat dari laut maupun dari gigitan ular beludak. Di ayatnya yang ke-6, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak, akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada tanda apa-apa yang terjadi padanya. Malah sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia adalah seorang dewa. Lihat saudara-saudara, jangan hari ini ketika ada orang banyak menyebut kita sesuatu, kita bingung oleh karena respon orang banyak itu terhadap kehidupan kita. Identitas kita, siapa hidup kita dinilai dari Tuhan sendiri, kacamatanya Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang berbicara bahwa engkaulah anakku yang kukasihi. Kita adalah anak-anaknya. Dan itulah yang menjadi identitas kita. Ketika kita menjadi anaknya, oleh karena kita percaya kepada Dia, tentunya pemeliharaan kita datang dari Dia. Jangan hari ini jangan mau diintimidasi oleh perkataan-perkataan orang. Orang bisa berbicara apa saja dan kita tidak bisa menghentikan mulut orang untuk berbicara melabel kita sesuatu. Tetapi ingat, identitas kita datangnya dari yang menciptakan kita, yaitu Tuhan sendiri. Nah, terakhir juga, setelah Paulus lolos dari laut, ia lolos dari gigitan ular beludak. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus di Malta ini, ada suatu kejadian yang menarik. Setelah ia dianggap dewa oleh para khalayak ramai, kemudian datanglah seorang gubernur dari Pulau Malta yang bernama Publius. Dan ia sedang mengharapkan seorang yang bisa menyembuhkan ayahnya yang sedang sakit disentri. Dan ketika orang mendengar bahwa Paulus sembuh dari gigitan ular beludak itu, kemudian Gubernur Publius mengizinkan Paulus untuk datang ke rumah gubernur tersebut dan kemudian menumpangkan tangan dan berdoa bagi ayah dari gubernur tersebut, dan terbukti ayahnya kemudian sembuh dari penyakit demam dan disenterinya. Nah,
peristiwa itu menjadi peristiwa yang luar biasa. Kita bisa belajar satu hal juga ketika kehidupan kita kadang-kadang diizinkan masuk pada satu perkara yang dimana kita tidak mau. Tetapi ingat, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita semuanya. Paulus tujuannya bukan menuju kepada Malta. Paulus tidak bertujuan ke sana. Paulus bertujuan ke Roma. Tetapi ketika harus diizinkan masuk kepada Malta lewat badai yang tidak enak, ketika punya respon yang benar, Tuhan justru pakai Paulus di sana selama 3 bulan. Disebutkan di ayat yang sesudahnya, Paulus tinggal di sana 3 bulan dan dia membawa banyak orang-orang Malta mungkin lewat kesembuhan, lewat firman Tuhan, banyak orang-orang di Pulau Malta untuk menerima Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita tidak pernah salah. Tidak ada yang salah ketika Tuhan mengizinkan kita masuk pada suatu hal yang mungkin kita merasa tidak enak. Tetapi ketika kita punya respon yang benar, kita semuanya pasti dibawa kepada satu kemuliaan, dan rencana Tuhan pasti akan digenapi lewat semuanya itu. Tinggal bagaimana respon kita hari-hari ini. Tadi bagi saudara-saudara yang bercerita tentang permasalahanmu, yang mungkin sampai sekarang ada yang bertanya tentang mengapa Tuhan, apa yang salah dengan hidupku, mengapa aku harus sampai diizinkan masuk dalam permasalahan ini. Tetaplah setia, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tidak mungkin Ia mengizinkan saudara semuanya masuk kepada suatu perkara yang tidak bisa saudara tanggung. Hanya setialah saja. Seperti tadi saya mau ulang, seperti tadi kata Paulus kepada orang-orang di sekitarnya yang sedang mengalami badai bersama-sama. Tabahkanlah hatimu, saudara-saudaraku, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Tabahkanlah hati kita. Hari-hari ini kalau kita sedang mengalami masalah itu, baiklah kita semuanya tabahkan hati kita kembali kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan ingat, identitas kita juga tidak ditentukan dari apa kata orang banyak, tetapi identitas kita ditentukan dari apa yang Tuhan katakan tentang siapa kita. Bahwa kita adalah anaknya hari ini, ketika kita mau percaya kepada Dia, bahwa kita adalah anaknya. Ketika kita adalah anaknya, kita pasti mendapat pertolongan, dan kita pasti mendapat penyediaan dari Sang Raja. Cerita ini kemudian ditutup di Kisah Para Rasul 28. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ingat saudara-saudara semuanya, di ayat sebelumnya ketika badai itu terjadi, mereka membuang muatannya. Segala sesuatu mereka buang, karena mereka disuruh makan dulu oleh Paulus menjadi kenyang, dan kemudian buang semua muatan itu. Apa yang sudah dikumpulkan oleh Paulus untuk penyediaannya selama ia di Roma sudah dibuang semuanya. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahannya Tuhan, Paulus bisa sampai di Roma dengan punya banyak hal yang bisa dia pakai. Karena dari pemberian orang-orang yang ada di Pulau Malta. Selama Paulus bertinggal di Pulau Malta, orang-orang memberikan yang terbaik buat Paulus, sehingga Paulus bisa ada di Roma dan cukup mencukupkan dirinya dari pemberian itu semuanya. Dan bukankah ini suatu hal yang indah? Ketika kita bertahan, ketika kita teguhkan hati, ketika kita tabahkan hati, endingnya selalu berujung dengan karya Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk mencukupkan semua yang kita perlukan. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Satu hal hari ini yang harus kita lakukan, yaitu apa? Yaitu kita mengerti siapa Tuhan kita, mengerti siapa kita, mengerti siapa Tuhan kita, dan kita terus izinkan hidup kita tinggal dalam kebenarannya, dan kita harus mempunyai respon yang benar ketika diizinkan Tuhan untuk menghadapi semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita semuanya akan keluar sebagai orang yang lebih dari pemenang. Izinkan saya berdoa untuk menutup Kingdom Community Message pada hari ini. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar sedikit tentang kebenaran firman-Mu. Hari ini kalau teman-teman sudah sharing Tuhan tentang masalah yang mereka hadapi, satu hal yang kami mintakan ya Tuhan, Tuhan, tidak ada ucapan mulut mereka ya Tuhan yang bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi kepada aku Tuhan. Tapi biarlah Engkau berjaga di dalam pintu mulut mereka Tuhan.
Engkau sendiri yang berjaga di depannya, di depan pintu mulut mereka Tuhan, sehingga tidak ada perkataan-perkataan yang tidak senonoh yang keluar, perkataan-perkataan yang menghujat, mengutuk Tuhan, perkataan yang melampiaskan kekecewaan Tuhan. Tapi aku berdoa Tuhan, hanya ada ucapan syukur, mereka tetap teguh, mereka semuanya tetap tabah di dalam Engkau ketika mereka harus menghadapi pencobaan demi pencobaan. Dan mereka harus menghadapi tantangan demi tantangan Tuhan. Mereka semuanya Kingdom Community People di tempat ini ya Tuhan, mempunyai respon yang benar ketika mereka mengalami tantangan Tuhan. Sebab mereka tahu siapa mereka di hadapan Engkau ya Tuhan, bahwa mereka adalah putra-putra Allah yang hidupnya di-provide, yang selalu dilindungi oleh Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ketika mereka harus izinkan mereka harus mengalami masalah, itu mereka hanya sebagai caramu untuk menggenapi Tuhan rancanganmu yang mulia terjadi dalam kehidupan mereka semuanya Tuhan. Dan kami semuanya Tuhan akan bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang tetap dan buah yang manis, sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terpuji namamu Tuhan, Engkau sendiri yang terus tumbuhkan Tuhan para Kingdom Community People yang sudah tergabung di dalam komunitas mereka masing-masing, yang setia untuk ada dalam komunitas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau sendiri yang ada bersama-sama dengan mereka di setiap komunitas demi komunitas, dan komunitas ini akan bertumbuh berbuah, memuliakan namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mau serahkan semuanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.